Kisah ini bermula dari seorang wanita yang tak hanya rupawan, namun juga membawa takdir besar di pundaknya. Di sebuah desa bernama Panawijan, hiduplah seorang gadis bernama Kendedes, putri dari Empu Purwa. Kecantikannya begitu memukau, hingga pesonanya sampai ke telinga Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Tergila-gila oleh paras Kendedes, Tunggul Ametung pun datang untuk melamarnya. Namun karena ayahnya sedang bertapa, Kendedes meminta Tunggul Ametung untuk bersabar. Tak mau menunggu, sang penguasa yang dibutakan oleh nafsu itu pun menculik Kendedes dan membawanya paksa ke istana. Sebelum pergi, Empu Purwa yang murka mengutuk bahwa kelak Tumapel akan hancur dan Tunggul Ametung akan mati karena keris. Di istana Tumapel, Kendedes hidup sebagai istri Tunggul Ametung. Meski hatinya penuh dengan duka dan dendam, nasibnya mulai berubah ketika seorang pengawal baru bernama Ken Arok bergabung di istana. Suatu hari saat Kendedes turun dari kereta kencananya, kainnya tersingkap dan betisnya yang bersinar memancarkan cahaya gaib. Ken Arok yang melihatnya terperangah. Seorang pendeta memberitahunya bahwa wanita yang memancarkan cahaya seperti itu adalah seorang Nareswari, wanita istimewa yang ditakdirkan untuk melahirkan raja-raja besar. Sejak saat itu, tekad Ken Arok untuk merebut Kendedes dari tangan Tunggul Ametung semakin membara. Bukan lagi karena nafsu, melainkan karena ambisi kekuasaan yang didasari oleh sebuah ramalan agung. Dengan siasat licik, Ken Arok memesan sebuah keris sakti dari Empu Gandring. Ia kemudian menggunakan keris itu untuk membunuh Tunggul Ametung, lalu memfitnah rekannya sendiri, Kebo Ijo, sebagai pelakunya. Setelah kematian sang penguasa, jalan Ken Arok untuk menguasai Tumapel dan menikahi Kendedes pun terbuka lebar. Ia berhasil merebut takhta dan menjadikan Kendedes sebagai permaisurinya. Dari pernikahan inilah, Ken Arok kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru yang megah, yaitu Kerajaan Singhasari, dan ia menjadi raja pertama dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bhumi. Takdir Kendedes sebagai Nareswari pun tergenapi. Ia tidak hanya menjadi permaisuri pertama Singhasari, tetapi juga ibu yang melahirkan raja-raja besar yang akan memimpin tanah Jawa. Dari rahimnya lahirlah Anusapati, dan melalui garis keturunannya muncullah para penguasa agung dari dinasti Rajasa, termasuk raja-raja besar Majapahit. Dengan demikian, Kendedes, wanita yang awalnya menjadi korban penculikan, akhirnya menjelma menjadi figur sentral dalam sejarah, seorang ibu para raja yang warisannya membentuk peradaban besar di Nusantara.